Selanjutnya untuk di bagian piutang, untuk bagian prosedur sama sudah saya sediakan juga untuk bagian link-link di tiap-tiap pengujian, serta untuk pengisian checklist apakah terisi otomatis ataupun harus dicentang secara manual oleh mahasiswa. Untuk selanjutnya di bagian konfirmasi piutang, ini nanti mahasiswa akan mengisi di bagian nama customer, kota, dan jumlah. Nantinya akan setelah di save nanti akan bisa langsung muncul berupa file yang akan menghasilkan file berupa PDF dari templatean yang sudah kita buat. Untuk surat konfirmasi piutang di bagian kepada ini sudah saya berikan juga link-linknya. Nah, nanti untuk nama customernya akan masuk di bagian sini. Lalu untuk alamat, ini alamat KAP. Di bagian PT ini akan dapat dari nama customer, untuk kota di sini. Lalu untuk jumlah akan langsung masuk di bagian sini. Sudah saya jelaskan juga untuk penempatannya. Lalu untuk di bagian rekap balasan, untuk di bagian rekap balasan ini akan ada dua. Untuk di konfirmasi 1 ada konfirmasi terbalas dan tidak terbalas. Lalu di konfirmasi 2 juga akan ada konfirmasi terbalas dan juga konfirmasi tidak terbalas. Untuk konfirmasi terbalas ini nanti di bagian nama, saldo buku besar, tanggal kirim, konfirmasi dikirim via, tanggal jawab, dan saldo jawaban konfirmasi ini nanti akan diisi sendiri oleh mahasiswa. Untuk selisih ini dari saldo buku besar dikurangi oleh saldo jawaban konfirmasi. Lalu untuk bukti, dua bukti ini nanti mahasiswa akan mengisi akan upload secara manual. Lalu untuk pihak berelasi ini mahasiswa bisa memilih ya dan tidak. Lalu untuk di bagian yang tidak terbalas nanti sama, mahasiswa akan mengisi di bagian nama, saldo buku besar, tanggal kirim, konfirmasi pengiriman via, saldo jawaban tidak diterima, dan upload file. Nah, nantinya dari konfirmasi 1 yang tidak terbalas ini nama-namanya akan langsung nge-link di konfirmasi 1 yang terbalas. Jadi nanti mahasiswa bisa drop down nama-nama siapa saja yang membalas. Lalu untuk saldo buku besar ini nanti juga akan nge-link tanggal kirim, konfirmasi dikirim, tanggal jawaban, saldo jawaban konfirmasi ini akan diisi secara manual oleh mahasiswa. Untuk selisih ini sama, yaitu saldo buku besar dikurangi saldo jawaban konfirmasi. Lalu untuk bukti-bukti akan upload dan bisa mengisi ya bisa memilih bagian ya tidak di bagian termasuk pihak berelasi. Lalu nanti di konfirmasi 2 juga sama seperti tersebut, akan langsung nge-link saja dan akan otomatis tereliminasi dari nama-nama yang ada di konfirmasi 1 yang tidak terbalas tetapi sudah terpakai atau sudah diinput di konfirmasi 2 yang terbalas.
Jadi nama-nama di sini hanya tinggal sisa-sisa dari pengisian konfirmasi 2 yang terbalas. Untuk saldo buku besar ngelink, untuk tanggal kirim tidak usah. Untuk tanggal kirim nanti mengisi sendiri ya, konfirmasi dikirim perusahaan. Saldo jawaban tidak diterima ini nanti langsung ngelink aja dari saldo buku besar. Lalu selanjutnya ada prosedur alternatif, dimana nanti di bagian ini mahasiswa akan mengisi secara manual untuk keseluruhannya kecuali untuk bagian selisih dan juga persentase. Untuk persentase ini adalah dari bagian saldo pembayaran dibagi saldo akhir periode. Untuk bukti ini nanti mahasiswa akan upload secara manual. Lalu rekonsiliasi piutang, untuk rekonsiliasi piutang sama, nanti mahasiswa akan mengisi secara manual seluruhnya kecuali untuk bagian selisihnya. Untuk analisis umur piutang ini nantinya mahasiswa akan mengisi secara manual untuk keseluruhannya. Untuk bagian analisis umur piutang di bagian C dengan kerugian piutang, ini rumus dari kerugian dikali dengan jumlah seperti ini.